Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mengambil tugas baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ad interim. Pengambil alihan tugas ini disebabkan Menteri ESDM Arifin Tasrif positif terinfeksi COVID-19. Staf khusus dan juru bicara Kementerian Investasi BKPM Tina Talisa membenarkan kabar tersebut merujuk pada surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 3 Februari 2022. Atas penunjukan itu, Bahlil langsung memegang kendali Kementerian ESDM dengan melakukan rapat perdana dengan seluruh eselon 1 pada Jumat 4 Februari 2022. Sementara itu, Arifin Tasrif menjalani isolasi mandiri dan diharapkan bisa kembali bekerja pada pekan depan. Ajang penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 diprediksi semakin marak. Pasalnya, 15 unicorn dan Centaur berminat untuk go public. Sebagai informasi, Centaur merupakan startup calon unicorn dengan valuasi berkisar 100 juta dolar Amerika hingga 1 miliar dolar Amerika. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna memetakan ada 50 unicorn dan Centaur yang berpotensi go public. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 perusahaan menyatakan siap go public. Meski sudah berkomitmen, masih belum dapat dipastikan kapan perusahaan tersebut akan melakukan IPO. Bursa optimistis bahwa perusahaan tersebut akan merealisasikan rencananya. Hal itu didukung dengan aturan pencatatan yang ada saat ini bisa mengakomodasi kebutuhan perusahaan, baik dari segi size perusahaan hingga ketentuan sahamnya. Dibayangi kekhawatiran terjadinya Perang Dunia Ketiga, harga minyak global melesat. Minyak jenis WTI bahkan naik 2,28% ke level 90,27 dolar Amerika per barel dan menjadi rekor tertinggi sejak 2014. Bukan hanya WTI, minyak jenis Brent turut mencetak rekor. Kenaikan ini sudah terjadi sejak April 2020 dan kemudian berlanjut pada 2021 hingga awal 2022. Pada tahun 2021, kenaikan harga minyak terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi di sejumlah negara. Hal itu mendorong kenaikan permintaan, padahal kapasitas produksi masih belum sepenuhnya pulih. Sedangkan pada tahun 2022, perhatian pelaku pasar tertuju pada ketegangan di perbatasan Ukraina yang melibatkan Rusia. Apalagi kini Amerika Serikat dan sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai agresif. Presiden AS Joe Biden bahkan mengirim hampir 3.000 pasukannya ke Eropa Timur. Selain ketegangan geopolitik, musim dingin yang ekstrim di Amerika Serikat juga memicu kenaikan permintaan minyak. Gelombang udara dingin telah membuat 300.000 jiwa kehilangan pasokan listrik. Mereka beralih ke genset yang membutuhkan bahan bakar minyak. Bank Sentral Inggris atau Bank of England mengerek suku bunga acuannya sebanyak 25 basis poin menjadi 0,5%. Ini menjadi kenaikan suku bunga acuan berturut-turut pertama sejak 2004 dan menandai dimulainya proses pengetatan kuantitatif. Bank Sentral Inggris juga mengambil langkah awal untuk mengurangi program stimulus 895 miliar pound sterling atau 1,2 triliun dolar Amerika. Investor memprediksi Bank Sentral Inggris akan mengerek suku bunga acuan pada 2022 hingga mencapai level 1,5%. Bank Sentral Inggris mengatakan inflasi bisa mencapai 7% pada April 2022, naik dari proyeksi sebelumnya 6%. Hal itu terjadi ketika regulator energi Inggris Ofgem akan menaikkan batas maksimum harga energi lebih dari 50%. Langkah ini kemudian diantisipasi melalui kenaikan suku bunga acuan. Sebelumnya, Bank Sentral Eropa masih mempertahankan suku bunga level rendahnya saat inflasi di zona euro naik menjadi 5,1% pada Januari 2022. Angka ini menjadi yang tertinggi di zona euro dan jauh dari target Bank Sentral Eropa yang mentoleransi batas inflasi di level 2%. Anjloknya harga saham Meta hingga 26% menjadi pil pahit bagi pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Hal itu membuat dia kehilangan harta hampir 30 miliar dolar Amerika atau setara dengan 429 triliun rupiah. Alhasil, Zuckerberg terdepak dari posisi 10 orang terkaya di dunia.
Kini dia menempati posisi ke-12 di bawah Mukesh Ambani. Jumlah kekayaan bersih Zuckerberg menurut Forbes saat ini 84,3 miliar dolar Amerika. Ini menjadi kali pertama Zuckerberg tak berada di posisi 10 besar orang terkaya. Mengutip Forbes, posisi 10 besar orang terkaya di dunia saat ini ditempati oleh Elon Musk, Bernard Arnault dan keluarga, Jeff Bezos, dan Bill Gates. Selain itu ada Larry Page, Warren Buffett, hingga Gautam Adani. Pada Kamis 3 Februari 2022, saham Meta terjun bebas seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Disebutkan bahwa divisi Reality Labs merugi hingga 10 miliar dolar Amerika atau 143 triliun rupiah untuk membangun bisnis Metaverse pada tahun lalu. Nilai kapitalisasi pasar Meta pun merosot hingga lebih dari 200 miliar dolar Amerika.